Berarti kita sudah melakukan semua inputan faktur pajak masukan dan keluaran. Kemudian di sini untuk yang tanggal 30, ini ada transaksi lagi ya. Ini yang pertama. Ini memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahan tulis pada faktur pajak. Jadi kesalahan tulisan angka pada faktur pajak seharusnya sebesar 480 juta. Ini di faktur yang CV Bima Angkasa. Kemudian PT Langit Biru melakukan konfirmasi bahwa pesanan tanggal 25 dibatalkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Nah, nanti kita akan melakukan faktur pajak pengganti dan faktur pajak pembatalan faktur pajak. Namun sebelum itu kita harus upload terlebih dahulu ya. Di sini ada kata-katanya sudah melakukan upload data pada saat akan dilakukan penggantian dan pembatalan faktur. Nah, jadi kita harus upload dulu si faktur pajaknya. Nah, fungsi upload ini untuk apa? Jadi fungsi upload ini ketika kita input e-faktur belum kita upload, ini e-fakturnya masih ada di datanya itu masih ada di laptop kita. Masih ada baru internal aja nih, belum nge-link datanya ke DJP. Ketika kita sudah upload datanya, maka datanya akan terkirim ke sistemnya DJP. Jadi agar bisa diakui fakturnya, kita harus lakukan upload untuk mengirimkan data kita ke sistemnya DJP. Dengan cara kita hidupkan uploadernya. Uploadernya itu mesin penguploadnya ya. Teman-teman bisa ke manajemen upload, kemudian pilih upload faktur. Kemudian klik start uploader. Nah, nanti dia akan muncul captcha. Sebentar, saya lupa. Ini. Akan muncul captcha-nya, silakan diisi. Kemudian pilih passwordnya yang password Enova. Oke. Nah, nanti kan ini ya akan si tombol start uploadernya ini akan tidak bisa diklik. Itu tandanya sudah berjalan uploadernya. Ke manajemen upload, kemudian upload faktur, kemudian klik start uploader. Kemudian masukkan captcha dan passwordnya. Passwordnya gunakan yang password Enova. Jika sudah hidup uploadernya, silahkan di-upload fakturnya. Teman-teman bisa ke faktur pajak keluaran. Kemudian teman-teman pilih fakturnya. Bisa langsung klik semuanya. Ctrl A. Tekan Ctrl A, nanti dia akan memblok pilihannya, memblok semua pilihan. Semua fakturnya akan diblok dengan menekan Ctrl A. Ctrl A.
Setelah itu teman-teman silahkan klik upload. Anda yakin mengupload faktur, klik yes. Oke. Nah, nanti teman-teman perhatikan status approval-nya. Di sini punya saya tulisannya siap approve. Siap approve ya. Kemudian silakan klik perbaharui. Nah, nanti akan berubah status approval-nya menjadi approval sukses. Pak, maaf ya. Pak. Ya saya kok belum ini ya. Belum keluar apa-apanya ya. Keluar apa? Belum selesai uploadnya. Udah diklik perbaharui. Perbaharui. Yang mana ya Pak? Kan tadi start uploader. Habis start uploader ke daftar faktur pajak keluaran. Oh, yang tadi ya Pak. Terus diapakan Pak? Di blok semua, pakai Ctrl A, di-select semua, kemudian tekan upload. Bapak punten mau nanya, dari yang start uploader itu kayak gimana ya Pak? Kok nggak muncul daftar faktur pajak keluaran ya? Itu kalau faktur pajak keluaran di faktur Kak. Kalau faktur pajak keluaran, ya di faktur pajak keluaran yang diklik di administrasi fakturnya. Ini saya karena masih ada karena tadi nggak saya close. Terus gimanain lagi Pak? Setelah di start uploader tuh? Start uploader ke daftar faktur pajak keluaran. Kemudian di-select semua, Ctrl A, kemudian klik upload. Perhatikan status approval-nya. Kalau masih ada tulisan yang siap approve, silahkan klik perbaharui. Pastikan status approval-nya itu sukses ya. Jadi ini rangkaian sebenarnya ketika kita upload faktur, itu dibutuhkan approval dari direkturnya. Nah, jadi kalau sudah di-approve, baru akan muncul approval sukses. Namun karena ini kita latihan, jadi dianggapnya semua yang kita upload itu sudah di-approve, kayak gitu ya. Lakukan hal yang sama dengan faktur pajak masukan. Klik faktur pajak masukan, administrasi faktur, Ctrl A, kemudian upload faktur. Klik yes. Oke. Status approval-nya dilihat lagi. Ada yang sukses, ada yang siap approve. Klik perbaharui. Nanti dia akan berubah menjadi approval sukses. Pak, maaf Pak. Tadi approval sukses. Kalau punya saya, yang approve itu sama nggak Pak? Nanti diklik perbaharui. Perbaharui.
Yang kanan atas. Berarti di blok semua lagi, Pak. Kenapa? Di blok semua lagi nggak? Nggak usah, klik perbarui aja. Makasih, Pak. Oke. Bapak Punten mau nanya lagi, yang tadi habis kontrol A di apanya Pak ya? Di klik upload. Udah. Di klik upload. Klik upload di bagian mana ya Pak? Bawah. Di bagian sini. Ada nggak? Iya ada Pak. Oke. Sahabat topi merah. Gimana? Sudah semua di-upload? Sudah bisa? Pastikan keterangannya approval sukses. Ya, yang diupload hanya pajak keluaran dan masukan. Untuk dokumen lain yang kwitansi itu tidak perlu kita upload. Oke, jika sudah, barulah kita bisa eksekusi perintah yang tanggal 30. Di mana di sini CV Bima Angkasa memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahan tulis pada faktur pajak yang telah diterbitkan oleh perusahaan atas transaksi tanggal 24. Kesalahan penulisan angka pada faktur pajak seharusnya sebesar 480 juta. Nah, berarti kita cari yang CV Bima Angkasa. CV Bima Angkasa itu ada di faktur pajak keluaran. Ini CV Bima Angkasa ya. Di faktur pajak keluaran. Silakan dicari CV Bima Angkasa di faktur pajak keluaran. Kemudian teman-teman klik tombol pengganti yang ada di bawah sini. Klik pengganti. Anda yakin ingin mengganti faktur? Kita klik yes. Nah, di sini akan berubah jenis fakturnya menjadi faktur pajak pengganti. Tanggal dokumennya kita sesuaikan dengan yang ada di soal 30 bulan 4 tahun 2020. Ini referensi fakturnya kita kosongkan saja. Jadi saya ulangi, teman-teman silakan ke faktur pajak keluaran, pilih CV Bima Angkasa. Setelah itu klik tombol pengganti. Nanti akan muncul jendela input faktur. Input faktur. Kemudian jenis fakturnya sudah otomatis menjadi faktur pajak pengganti. Tanggal dokumennya diubah menjadi
tanggal 30 bulan 4 tahun 2020. Jika sudah, klik lanjutkan. Klik yes. Di laman transaksi kita klik lanjutkan. Kemudian di bagian detail transaksi, di bagian smartphone-nya ini kita klik ubah transaksi. Nah, 500 jutanya ini kita ubah menjadi 480 juta. Jika sudah, bisa klik simpan. Di bagian detail transaksi, silakan diklik smartphone-nya, kemudian klik ubah transaksi, kemudian harga totalnya diganti menjadi 480 juta. Klik simpan, kemudian klik simpan lagi. Oke. Nah, nanti yang faktur yang pertama, CV Bima Angkasa, ini akan status fakturnya akan berubah menjadi diganti. Kemudian akan bertambah fakturnya lagi di CV Bima Angkasa yang status fakturnya normal pengganti. Ini muncul faktur baru ya. Itu faktur yang CV Bima Angkasa yang statusnya adalah normal pengganti. Nah, di sini fakturnya belum kita upload. Silahkan di-upload lagi seperti tadi. Pastikan approval-nya sukses. Sudah sampai sini semuanya? Ini kita melakukan faktur pajak pengganti. Jika sudah, kita lanjut ke tanggal yang berikutnya, ke tanggal 30 yang berikutnya. Di PT Langit Biru melakukan konfirmasi bahwa pesanannya dibatalkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Nah, ini kita cari fakturnya, PT Langit Biru. PT Langit Biru, kemudian dia diminta untuk membatalkan faktur. Teman-teman pilih yang PT Langit Biru, kemudian klik batalkan faktur. Nah, di sini tidak ada yang kita ubah. Kita langsung saja klik batalkan faktur. Apakah yakin? Kita klik yes, yakin. Kemudian akan diminta lagi untuk memasukkan CAPTCHA. Passwordnya pilih yang password Enova. Nanti pembatalan sukses. Oke. Nah, silakan PT Langit Birunya diperbaharui. Nanti status fakturnya akan berubah menjadi batal. Ini ya.
Gimana sampai sini sudah bisa untuk membatalkan faktur dan penggantian faktur? Sudah, Kak. Gimana? Sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Jika sudah, berarti kita sudah menginput seluruh transaksinya. Proses selanjutnya adalah kita akan mengenerate SPT-nya. Cara generate SPT ada di menu SPT, kemudian pilih posting. Sini akan muncul jendela posting data faktur. Masa pajaknya silakan dipilih bulan 4, tahun pajaknya 2020. Sesuaikan dengan yang tadi kita isi ya. Bulan 4, tahun pajak 2020. Kemudian klik tombol cek jumlah dokumen PKPM. Pastikan PK-nya 5, PM-nya 4. Pak, kayak saya kok PM-nya 4 ya, Pak? PM-nya 1 ya, Pak? PM-nya 1. Coba dicek lagi PM-nya. Pajak masukan. Ngeceknya di mana? Di daftar. Ya, daftar faktur pajak masukan. Status approve-nya udah sukses? Kalau ada yang beda, dicek. Statusnya normal, Pak. Hah? Masih normal. Status approval, maaf. Status approval-nya, Kak. Apakah sudah approval sukses atau belum? Pak, punya saya yang PM-nya juga cuma 3, Pak. Tapi untuk status approval-nya sukses semua, Pak. Yang kwitansinya udah dimasukin belum? Sebentar, Pak, saya cek. Yang dokumen lainnya coba dicek.
Gimana? Yang berbeda sudah bisa? Masih belum approve, Pak. Diklik perbarui udah. Yang status approvalnya itu, status approvalnya apa tulisannya? Oh, belum approve, Pak. Siap approve atau belum approve? Oh, belum saya upload, Pak. Maaf, Pak. Ntar kalau udah diupload, cek lagi ya, cek jumlah PKPM-nya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ini yang satu sudah approval, siap approve, yang satu approval sudah. Diklik perbarui kalau masih ada tulisan siap approve. Oh, Pak. Gimana? Pastikan PK-nya 5, PM-nya 4. Oh iya Pak, sudah Pak. Tadi saya yang dokumen lainnya tanggal itunya salah Pak. Masih 2025, di 2020. Oke, sip. Kalau nanti teman-teman ngerjain pas saat ceknya ini berbeda, ada yang kurang, pastikan kalau yang fakturnya sudah diupload, pastikan juga tanggalnya ya. Tanggalnya sesuai dengan masanya. Masa sih bisa diubah, tapi tanggalnya disesuaikan. Oke, jika sudah PK-nya 5, PM-nya 4, silahkan klik posting. Oke, posting ini adalah kita mengenerate SPT dari faktur-faktur yang tadi kita sudah rekam. Bisa di-close. Dan kita akan buka SPT-nya dengan cara klik SPT, pilih buka SPT. Nanti akan muncul jendela buka SPT. Nah, di sini teman-teman kosong ya tampilannya ya. Silakan klik perbaharui tampilan. Silakan diklik perbaharui tampilan. Nanti akan muncul SPT masa PPN 1111. Masa pajaknya 4 tahun 2020. Silakan diklik SPT masanya sampai biru-biru gini. Kemudian diklik tombol buka SPT untuk diubah. Nanti akan info SPT berhasil dibuka, klik OK. Kemudian kita ke menu SPT lagi. Kemudian kita akan edit formulir induknya. Menu SPT, formulir induk, pilih yang 1111. Ini bagian 1, ini nggak ada yang diedit. Ini bagian 2, PPN-nya kita kurang bayar sebesar 890.910. Kemudian di sini kita akan input SSP-nya. Jadi kita karena ini kurang bayar, kita buat billing. Ini aslinya ya. Kita buat billing terus kita bayar ke kurang bayarnya. Kemudian nanti akan dapat NTPN dari bukti bayar, kita input di sini. Klik SSP. Kemudian klik tambah. Kemudian kode jenis pajaknya pilihnya 411.211 karena cuma ada satu. Pilih 100. Kode jenis setorannya. Tanggalnya kita buat saja tanggal 28 bulan 5 2020. Ini karena kita untuk pelaporan masa pajak
bulan 4 tahun 2020. NTPN-nya silakan teman-teman acak saja huruf kapital dengan angka. Nilainya sesuaikan dengan nilai kurang bayarnya. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. No. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Kita klik no. Karena cuma satu. Kemudian kita tutup. Nah, nanti akan berubah ya. Ada tanggalnya, ada NTPN-nya. Jika sudah, kita bisa ke bagian 2H. Ini 2H ini apabila SPT-nya lebih bayar. Kemudian di bagian 3, 4, dan 5, ini di bagian 3 ada PPN KMS, kegiatan membangun sendiri. Jika di soalnya ada kegiatan membangun sendiri, silakan di-input di sini. Ini ya, kegiatan membangun sendiri. Kemudian bagian 4 ini untuk pembayaran kembali PM bagi PKP gagal produksi, input di sini juga di induk. Bagian 5 adalah pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Ini dimasukkan di sini. Kemudian di bagian 6, kita tempat dan tanggalnya kita isi saja Serang. 28 bulan 5 2020. Jika sudah, silakan klik simpan. Nanti akan muncul notif data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, dengan sudahnya kita input yang bagian induk ini, nanti rangkaian untuk input SPT masa PPN itu udah selesai. Tinggal yang terakhir kita generate file CSV dan induk dan lampirannya. Masih di menu SPT teman-teman. Kemudian pilih buka SPT. Kemudian klik buat file SPT CSV-nya untuk dilaporkan. Silakan diatur mau simpan di mana. Oke. Kemudian di bawahnya juga diminta kita klik aja, kita cetak SPT induknya. Save. Kemudian kita cetak lagi lampirannya. Kita cetak juga lampirannya. Klik save. Ini akan muncul notif sudah berhasilnya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini CSV-nya, ini induknya, ini lampirannya. Induknya seperti apa? Bisa kita buka induknya. Karena ini bentuknya PDF. Nah, ini adalah induknya. Ini ya, induknya, ini lampirannya. Ini lampirannya. Oke. Bapak, kok ini PPN kurang atau lebih bayar saya? Minus ya Pak, minus 43. Angkanya beda. Minus 43.
Mau di share screen biar dilihat? Boleh, Pak. Ini, Pak. Belum muncul nih, bentar. Minus 43. Oke. Coba ke bagian 1. Oh, ada yang kurang nih. Coba di close. Di close dulu aja SPT-nya. Oke, keluarannya benar. Ini di close dulu aja monitor upload-nya. Oke, coba cek faktur pajak masukannya deh. Profil sukses ke kiri coba. Pastikan oke. 200 juta. 20. Pajak keluarannya coba Kak. Oh, ini harusnya ini 480 juta yang Bima kasanya. Yang paling bawah tuh. Oh iya. Tuh Sama yang dinas pendidikan ini tuh kan katanya 40 juta itu termasuk PPN ya, Pak? 40 juta itu enggak termasuk PPN. Tapi udah benar kok yang dinas pendidikan mah. Yang Bima Angkasa dibikin pengganti lagi aja. Tanggalnya coba Kak, tanggalnya. Dibuat tanggal 30 lagi aja. Lanjutkan. Yes. Diklik dulu smartphone-nya, baru klik ubah. Ya. Ya, tuh. Simpan. Oke, simpan. Oke. Iya, upload lagi. Yes. Oke. Udah. Coba ke itu ke SPT. Posting. Cek lagi. 6 ya, udah biarin nggak apa-apa. Klik posting. Oke. Berarti kalau udah diposting, terus kita ada perubahan di fakturnya, SPT-nya itu di-delete dulu. Ke menu SPT, buka SPT, ya, nah itu dihapus dulu. Yes. Nah, baru posting lagi. Posting data fakturnya, ya, diposting lagi. Oke. Nah, perbarui. Nah, coba dibuka. Cek induknya. Duh, minus 200.000. Sebentar. Kiri. Ke bagian 1, iya. Sebentar. Itu 230, 40 juta. Oke, benar. Terus bagian 2, coba klik lagi. Kenapa jadi minus 200 juta ya? Kurang atau lebih dibayar. Sebentar. 122 pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Coba di close deh. Close dulu. Coba ke pajak masukan dan keluarannya lagi. Itu
Udah benar ya. Coba ke kiri deh. 010 udah benar. Yang keluarannya coba. Gatal. Oke. Oh tuh CV Bima angkasanya 04 ya. Awalnya 04 tuh. CV Bima angkasanya. Tapi udah diganti juga ya. Dokumen lainnya coba Kak. Cek masukan ya. Telkom. Tuh DP-nya 12 juta. Harusnya 1.200.000. Tapi itu termasuk PPN. DPP-nya dikeluarkan dulu dari 1.200.000. Jadi berapa nih? Coba saya lihat. Cek masukan. Jadi 1090 909. Ya. Terus yang ininya maaf. Oke. Buka SPT. Hapus dulu. Yes. Terus generate ulang aja. Sebelah kiri itu. Udah ada. Perbaharui tampilannya. Buka, ya. Buka. Cek lagi induknya. Oke, bener ya. Tinggal dimasukkan aja SSP-nya. Klik tambah. Tanggalnya 28 aja. Terserah sih. 8 bulan 5. Bulan 5. Nilainya samakan dengan yang kurang bayarnya. Simpan. Nah, ditutup aja. Oke. Bapak izin nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya ada salah input di daftar masukan itu berarti harus batalkan faktur ya, Pak? Harus di pengganti aja, bisa nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, harus dibatalin. Oke. Udah sampai sini udah bisa. Tinggal generate CSV sama induk dan lampiran. Masih Bapak. Oke. Pajak masukan, kalau ada kesalahan, iya harus. Coba kita ubah. Iya harus dibatalkan fakturnya. Dan biasanya nomornya jadi nggak bisa digunakan lagi. Jadi harus hati-hati teman-teman untuk inputnya ya. Apalagi kalau udah diupload. Jadi pastiin diteliti dulu sebelum diupload.
Oke. Materi e-faktur udah selesai. Yang pastinya untuk e-faktur ada tugasnya juga. Tugasnya ini ada di simulasi PPN V3. Ini soalnya ada penjualan, ada pembelian, kemudian di sini identitas PKP-nya ya, ini nomor seri fakturnya, untuk range nomor faktur ini. Kemudian di sini ada tulisan seluruh transaksi sudah termasuk dengan PPN. Hati-hati jadinya seperti tadi ya, harus dipisahkan dulu DPP-nya. Kemudian di sini ada KMS. Teman-teman silakan di-input. Tadi kan sudah dijelaskan KMS inputnya di mana. Silakan di-input di situ. Overall sih nggak jauh beda dengan yang tadi kita latihan. Mungkin cuman lebih banyak dan ada sedikit-sedikit perubahan yang bisa mengecoh teman-teman dibaca soal. Secara seksama ya. Secara perlahan aja bacanya. Jangan buru-buru. Kemudian ini tugas teman-teman untuk e-faktur. Kemudian nanti caranya teman-teman ngerjain tugasnya. Kan tadi sebelumnya kita menggunakan e-faktur ini ya. E-faktur yang tadi kita gunakan. E-faktur dummy nih. Tadi yang kita gunakan ini e-faktur dummy. Hasil ekstraknya ya. Nah, foldernya itu teman-teman gampangnya gimana ya? Oh, jadi teman-teman bisa yang e-faktur yang tadi teman-teman gunakan, silakan di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, di copy paste nih. Jadi e-faktur dummy-nya ada dua folder. Nah ini, silakan yang salah satunya, kalau ini saya yang copy, yang ada tulisan kopinya saya ganti dengan tugas. Jadi tadi folder e-fakturnya yang tadi kita gunakan, silakan di copy paste, kemudian di rename, diganti namanya. Misalkan aja ya, teman-teman bebas mau gantinya apa. Nama foldernya ada kata-kata tugasnya. Kemudian teman-teman masuk ke folder tugas dan folder DB-nya dihapus. Itu ya. Nah, berarti nanti teman-teman akan setting lagi e-fakturnya dari awal lagi. Disesuaikan dengan yang ada di soal. Karena folder DB-nya sudah dihapus, nanti dia akan minta register lagi. Tapi pastiin teman-teman di kopas ya, jangan folder latihannya dihapus DB-nya. Nanti teman-teman nggak ada contoh latihannya, tapi kalau misalkan udah yakin ya nggak apa-apa juga sih. Tapi lebih amannya teman-teman kopas folder yang tadi, folder e-faktur yang tadi kita gunakan, kemudian diganti namanya, hasil kopasnya, kemudian dihapus DB-nya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman menggunakan e-fakturnya seperti dari awal lagi. Jadi harus register ulang lagi. Oke, terus untuk e-faktur, itu saya minta kumpulkannya adalah hasil generate PDF-nya, yang induk dan lampirannya. Ini dua ini aja. CSV-nya sih nggak usah, karena saya juga nggak bisa ngebacanya
hanya cuma aplikasi DJP doang. Jadi yang nanti teman-teman kumpulin adalah 2 PDF ini, induk dan lampiran. Itu ya. Kemudian nih saya rinci tugasnya teman-teman untuk teman-teman kumpulkan. Nih yang pertama, teman-teman silakan kumpulkan e-form 1770 yang awal itu, yang awal pertemuan yang saya minta lengkapi aset, harta, utang, anggota keluarga, dan omset tiap bulannya. Itu dikumpulkan. Kemudian e-form 1771 yang SPT 1771 silakan dikumpulkan. Kemarin kan kita ini ya sudah mengisi semua ya. Ini harusnya tinggal ngumpulin aja. Kemudian untuk ISPT PPH 21 yang dikumpulkan adalah file CSV dan database-nya. Kemudian untuk e-faktur, soalnya tadi yang saya jelaskan simulasi PPN V3 yang dikumpulkan adalah induk dan lampirannya, PDF ya. Kemudian khusus ISPT dan e-faktur karena filenya ada lebih dari satu, silakan dikompres, bisa menggunakan WinRAR atau WinZip, silakan dikompres menjadi masing-masing satu file, e-faktur satu file, dan ISPT satu file. Ini linknya ada di bawah, nanti saya letakkan di Google Drive. Kemudian deadline-nya saya biasanya mengasih waktu 10 hari dari pertemuan terakhir. Jadi teman-teman nanti silakan dikumpulkan paling lambat 26 Desember. Jika teman-teman ngumpulinnya terlewat, ada pengurangan nilai sebanyak 20 poin. Oke ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Mau tanya Ya.